Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya di Learning by Riding. Pada kesempatan kali ini, lagi-lagi riding pagi menuju kantor bersama W175. Kita akan cerita-cerita seru yang semoga saja bermanfaat buat teman-teman semua. Saya di daerah BSD saat ini, di Giriloka, daerah Giriloka ya. Suasana pagi masih cerah, alhamdulillah. Semoga tidak hujan ya. Dan pada perjalanan kali ini saya ingin cerita tentang kisahnya si Abu Nawas. Kalian tahu ya, Abu Nawas. Jadi seorang penyair dari Baghdad yang kehidupannya dari hancur banget sampai menjadi baik gitu ya. Jadi si Abu Nawas adalah seorang penyair yang terkenal pada zamannya. Dia ini memiliki masalah dengan orang-orang hipokrit pada zamannya, cendekiawan, ulama, masyarakat yang dinilai oleh dia adalah orang-orang yang munafik, yang menjalankan ajaran agama, dalam hal ini agama Islam, itu sebagai ajaran yang hanya simbolis saja. Dia bilang tidak suka A tapi dilakukan, tidak suka zina tapi dilakukan. Dia merasa lebih baik dirinya karena kalau dia bilang suka minum, suka judi, suka mabuk-mabukan, ya dia memang benar suka, beda dengan yang lain. Ada kisahnya, cerita yang menarik karena si Abu Nawas ini adalah pemabuk. Jadi jalan hidupnya dia ya mabuk. Bahkan ketika dia ditegur gitu ya, kenapa dia sering mabuk-mabukan, dia bisa memberikan argumen-argumen yang mencengangkan gitu ya. Dia bilang bahwa dia tidak mabuk, tapi mabuklah yang menginginkan dia. Dia tidak suka khamar, tidak suka minum-minuman keras, tapi khamarlah yang menginginkan, yang menyukai dia gitu ya. Bahkan satu ketika dia pernah lagi mabuk gitu, kemudian ikut sholat jamaah. Coba bayangin tuh, lagi mabuk kemudian sholat jamaah. Dalam sholatnya tersebut, ketika imam membaca bacaan sholat, Qul ya ayyuhal kafirun gitu, wahai orang-orang yang kafir. Di ayat tersebut dia dengan lantang labbaik gitu. Si Abu Nawas bilang labbaik, artinya ya saya gitu. Jadi tentunya pada saat itu geger kan. Geger tuh maksudnya jadi perbincangan. Sampai akhirnya oleh jamaah tersebut dimaklumi karena Abu Nawas ini kan orangnya dagel ya. Orangnya komedian lah, suka ngelucu. Jadi dianggap itu adalah sesuatu lelucon. Itu bayangkan kalau terjadi di masa sekarang ya, di Indonesia mungkin udah di demo berjilid-jilid ya. Lalu Abu Nawas juga termasuk orang yang dianggap memberikan pengaruh buruk oleh terhadap lingkungannya. Makanya dia sering diawasi ya oleh kerajaan. Ada satu momen di mana dia juga pernah memberikan pernyataan gitu yang kontroversial. Dia menyampaikan oleh orang-orang bahwa haram hukumnya sholat, sujud, dan ruku gitu. Jadi intinya dilarang lah dalam sholat itu sujud dan ruku. Maka sebagian orang yang mendengar itu marah, menanyakan kepada Abu Nawas, wahai Abu Nawas, ini maksudnya apa nih gitu? Kok malah sholat dilarang, sujud sama ruku gitu? Si Abu Nawas bilang, loh kalian gak tanya yang dimaksud itu sholat apa? Yang saya maksud itu adalah sholat jenazah gitu. Kan bener ya, kalau sholat jenazah kan gak ada ruku sama sujud kan. Dia juga pernah memberikan pernyataan juga yang kontroversial. Dia bilang bahwa dia itu suka fitnah dan benci kebenaran.
lagi-lagi ditanya oleh orang yang marah itu ya, mau digeruduk dia tuh rumahnya. Kenapa kamu ngomong begitu wahai Abu Nawas gitu ya. Lagi-lagi Abu Nawas tuh pintar dia. Menjawab, dia bilang bahwa, loh, anak, istri, harta, benda itu adalah fitnah. Dalam Al-Quran kan gitu ya. Jadi saya memang mencintai fitnah karena saya cinta istri saya, anak saya, harta benda dan lain sebagainya. Lah saya benci kebenaran. Neraka itu kebenaran. Maka dari itu saya membenci kebenaran gitu. Jadi dia bisa aja memberikan alasan. Bahkan dia pernah menyatakan pernyataan bahwa dia lebih lebih kaya daripada Allah. Ini lagi-lagi diprotes kan. Dia bilang, loh, saya punya anak, saya punya istri, saya punya harta benda. Allah tidak gitu ya. Pokoknya dia bisa menjawab lah pernyataan-pernyataan kontroversialnya. Sampai satu ketika udah jengkel kan, kerajaan pada masa itu, rumahnya si Abu Nawas digeledah. Digeledah, dicari-carilah kesalahannya. Sampai akhirnya rumahnya si Abu Nawas ini berantakan. Karena berantakan ini, Abu Nawas kesal. Udah nggak izin gitu ya, nggak bilang. Terus rumahnya dia diacak-acak oleh prajurit dari kerajaan. Dia memiliki niat untuk membalas dendam. Akhirnya dia membiarkan sepotong roti membusuk, kemudian dia tutup menggunakan tudung saji itu ya. Kemudian dia pergi berangkat ke istana. Dengan lantang dia protes terhadap raja. Dia bilang, wahai raja, katanya kau adalah raja yang maha agung, raja yang maha adil, raja yang maha bijaksana gitu ya. Saya ingin minta keadilan, seperti itu. Lalu si raja ya dengan santainya menjawab, ya bagaimana Abu Nawas, apa yang ingin kau sampaikan gitu ya. Saya ingin protes. Protesnya adalah lalat ini telah kurang ajar karena telah memakan makanan saya. Raja kan heran kan. Lalu kamu mau apa? Saya ingin raja mengizinkan saya untuk memukul lalat, membunuh lalat dimanapun dia berada. Ya namanya raja juga udah males ya berhubungan sama Abu Nawas yang kayak gitu kan. Menjengkelkan orangnya. Akhirnya diizinkan oleh raja. Apa yang terjadi ketika diizinkan? Dibuka tudung sajinya itu, yang dari piring itu, kan rotinya busuk ya, sehingga lalat berterbangan ke seluruh ruangan. Dan si Abu Nawas sudah siap-siap dengan tongkatnya. Akhirnya dia pukul lalat yang ada di ruangan tersebut. Ya jelas lah yang dipukulnya itu lalat. Lalat kan kecil kan, ujung-ujungnya ya kena perabotan, kena segala macam. Dan raja nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Ya karena raja sudah mengizinkan, boleh. Di situ raja semakin kesal oleh Abu Nawas. Kemudian niatnya ingin membalas Abu Nawas dengan mengajak Abu Nawas pergi. Kemudian memberikan aturan ketika pergi dengan raja, jangan sampai bajunya basah. Kalau hujan segera meneduh, jangan sampai bajunya basah. Tapi perjalanan ya di padang pasir kan susah mencari tempat teduhan ya. Benar saja terjadi hujan. Raja dan prajuritnya bingung mau neduh di mana. Akhirnya dia basah. Ketika sampai di titik tujuan, raja heran karena Abu Nawas itu tidak basah. Bajunya nggak basah dia. Sedangkan prajurit raja dan lain-lain itu basah. Udah gitu mana dia naik keledai lagi. Yang lain naik kuda, dia naik keledai. Jadi kan memang jalannya lambat. Raja heran, hei Abu Nawas, kok bisa? Yang lain basah, kamu kok nggak basah? Terus si Abu Nawas menjelaskan bahwa dia itu ketika hujan dia buka baju, kemudian dilipat bajunya, kemudian diduduki sama dia. Kan ada ya kayak semacam tempat duduknya kuda kan, cuma dia kan naik keledai, dia dudukin sama dia. Jadi kan aman tuh, nggak basah. Dia bilang kan yang nggak boleh basah kan bajunya. Kalau badannya kan boleh. Nah lagi-lagi si raja gagal nih dalam membalas dendam kepada si Abu Nawas.
Lalu ada cerita yang menarik juga ketika Abu Nawas jatuh cinta. Jadi pernah Abu Nawas itu jatuh cinta dengan seorang wanita cantik bernama Jinan. Dia menyatakan cintanya tapi ditolak karena harus ada syaratnya. Karena Jinan tahu si Abu Nawas ini orang yang balelo gitu ya, orang yang tidak taat, maka syaratnya itu naik haji. Jadi Abu Nawas disuruh pergi haji dulu. Nah ini Abu Nawas mengalami pergolakan dalam batinnya, karena kan dia ya sudah, meskipun dia tahu agama, dia tahu ilmu agama, bahkan hafal hadis, Quran gitu, tapi dia jarang sholat, jarang beribadah, sehingga dia merasa syarat itu berat. Tapi demi seorang wanita cantik bernama Jinan, hal tersebut dia lakukan. Jadi si Jinan tersebut memberikan syarat dan Abu Nawas menjalankannya. Jadi akhirnya dia ibadah haji, meskipun dengan keterpaksaan gitu ya. Dia ibadah haji, meskipun akhirnya hubungan dengan si Jinan ini kandas. Jadi memang berkali-kali kan hubungan si Abu Nawas itu kandas. Dan dia kembali ke hobinya dia, mabuk-mabukan, membuat syair-syair erotis, vulgar gitu ya. Sampai satu ketika dia ditegur oleh seseorang, "Wahai Abu Nawas, ketika kau tidak bisa menjadi makanan yang melezatkan, setidaknya kau tidak menjadi makanan yang menjijikan." Maksudnya ya bahasa simpelnya, kalau misalnya nggak bisa baik ya jangan bikin orang lain menjadi nggak baik gitu, jangan mempengaruhi orang lain. Di situ dia mulai berpikir. Bahkan ketika masa tuanya, di sanalah dia mulai berpikir. Dulu yang dia gagah, dulu dia yang tampan, memiliki uang, bisa memiliki segalanya, itu menjadi orang yang renta, yang tidak mampu berbuat apa-apa. Bahkan dalam di penjara gitu ya, dia mengalami pertobatan yang sungguh luar biasa. Karena dia sadar kita ini tua ya, dia itu tua, gak bisa ngapa-ngapain lagi, bahwa yang dia lakukan itu hanya sementara. Dia sadar akan kesalahan-kesalahan dia di masa yang lalu, dan dia akhirnya bertobat. Puisinya tidak lagi puisi-puisi erotis, tapi puisinya adalah puisi-puisi menuju ketuhanan, puisi-puisi cinta terhadap Tuhannya. Bahkan ada puisi yang terkenal, kalau tidak salah ya, nanti dikoreksi, ada syairnya yang seperti ini. "Ya Allah ya Tuhanku, dosaku itu sebanyak pasir di padang pasir. Aku itu takut oleh neraka-Mu ya Allah, tapi aku juga tidak pantas untuk mendapatkan surga-Mu." Kurang lebih seperti itu. Kalian tahu lah ya. Jadi pertobatan yang dia lakukan itu tersohor, terkenal akhirnya, sampai akhirnya si Abu Nawas ini meninggal dunia dan dikenal sebagai penyair. Dia husnul khotimah, dia melakukan pertobatan. Kenapa saya cerita tentang Abu Nawas? Jangan-jangan kisah ini juga kita alami. Kita sedang mengalami pergolakan batin terhadap diri kita, hubungan kita sedang renggang dengan Tuhan, dengan Allah. Kemudian kita banyak mempertanyakan ketidaksesuaian orang lain terhadap hidup kita, dan kemudian kita merasa jauh dari Tuhan gitu ya. Dan kisah ini sangat membukakan mata saya bahwa dalam hidup segala sesuatu hal bisa terjadi. Bisa saja kita sedang merasa down, merasa gelap saat ini, bisa kembali menuju terang. Kita yang biasa mabuk-mabukan, melakukan hal yang tercela, kita bisa tersadarkan bahwa hidup sementara, Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Keabadian itu hanya milik Tuhan, dan keabadian kita itu nanti di akhirat. Seperti itu. Jadi kalau kalian ingin tahu detail ceritanya, kalian bisa baca buku lengkap. Tapi jangan baca yang 1001 malam, karena buku kisah 1001 malam itu memang kisah lucu-lucunya dari Abu Nawas, dan ada cerita-cerita
sisipan lah yang tidak sesuai dengan kebenaran, seperti itu. Semoga cerita saya di perjalanan kali ini bisa membuat kalian senang dan memberikan manfaat buat kalian. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, kemudian di share. Sampaikan di kolom komentar kira-kira apa yang harus saya buat lagi, konten yang menarik buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela